Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kelimpahan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berada di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah sebagai moderator, dan nama anggota saya Mahfira Putri, Hirwinda, dan Nur Sahira. Jadi untuk selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya. Apa itu good local governance? Jadi, good local governance yaitu yang pertama penggunaan waktu, energi, dan sumber daya yang efisien. Yang kedua, pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Yang ketiga, inklusi yang baik dari publik dan anggota komunitas lokal. Yang keempat, anggota yang berpikir maju, inovatif, dan efektif. Dan yang terakhir, akuntabilitas dan tanggung jawab kepada publik. Ini adalah puncak yang harus dituju karena mereka memenuhi kebutuhan publik sambil melakukan yang terbaik untuk distrik dan mereka layani. Semakin banyak pemerintah daerah berperilaku seperti ini, semakin mereka akan dihormati, dilegitimasi, dan disambut oleh publik. Materi kedua yaitu 4 pilar pemerintahan lokal yang baik. Yang pertama, nilai, etika, dan tujuan. Agar pemerintah daerah dapat bekerja secara efektif dan efisien, sangat penting untuk memiliki nilai, etika, dan tujuan bersama. Meskipun ini harus diputuskan oleh mereka yang menunjuk pemerintah daerah, sangat penting bahwa siapapun yang memegang posisi dalam pemerintah daerah bertindak sesuai dengan pilar ini. Inklusi keragaman juga penting, dan salah satu cara terbaik untuk memastikan banyak pendapat dan suara didengar. Tetapi harus ada tujuan yang disepakati berdasarkan tujuan yang diupayakan setiap orang. Yang kedua, bekerja sama menuju tujuan bersama. Begitupun dengan poin pertama, tujuan bersama membuat semua anggota tetap pada jalurnya dan fokus pada hasil akhir pemerintahan mereka. Ini juga memastikan bahwa setiap orang bekerja sama secara kohesif dan bahwa tidak ada yang bekerja untuk kepentingan pihak lain atau untuk keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu ketiga, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang hebat adalah inti dari pemerintahan lokal yang efektif. Kepemimpinan transformasional berfokus pada 4 komponen ini. Menurut pakar kepemimpinan James McGregor Burns, yaitu 1. Stimulasi intelektual, menentang status quo, mendorong kreativitas dan cara kerja baru. Kedua, pertimbangan individual, menawarkan dukungan kepada setiap anggota untuk memastikan mereka merasa nyaman berbagi ide dan kontribusi mereka. Dan yang ketiga, motivasi inspirasional, mengartikulasi visi yang jelas dan memotivasi orang lain untuk memenuhi tujuan-tujuan. Yang keempat, pengaruh yang diidealkan, panutan bagi orang lain, mengumpulkan kepercayaan dan rasa hormat. Dan keempat, yaitu pengambilan keputusan yang terinformasi dan etis untuk menciptakan tata kelola lokal yang baik. Penting bahwa keputusan dibuat dengan semua data dan informasi yang tersedia. Pengumutan suara berdasarkan keinginan, nalurasi, atau tebakan terbaik dapat menyebabkan keputusan yang salah atau tidak akurat. Menggunakan alat seperti portal, papan online untuk menjalankan rapat dapat mendukung penyimpanan dan distribusi informasi tersebut. Ini juga memastikan setiap orang memiliki akses dan dapat membuat keputusan terbaik. Adapun prinsip good governance, yang pertama yaitu partisipasi publik.
Semua warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang memiliki kepentingan mereka. Partisipasi komprehensif semacam itu dibangun di atas kebebasan berserikat dan berekspresi serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diterapkan tanpa pandangan bulu, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu transparansi. Dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Semua proses tata kelola kelembagaan dan informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dipantau. Yang keempat yaitu peduli terhadap pemangku kepentingan. Lembaga dan semua proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Tata kelola yang baik melayani kepentingan yang berbeda untuk membangun konsensus keseluruhan tentang apa yang baik untuk kelompok masyarakat, dan jika mungkin, konsensus tentang kebijakan dan prosedur. Yang keenam, keselarasan semua warga yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Proses dan kelembagaan pemerintah membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga dan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin. Yang kedelapan, titik akuntabilitas pengambil keputusan di pemerintahan. Sektor publik, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab baik pada publik maupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang kesembilan, visi strategis. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan berpandangan jauh ke depan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, dan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan ini. Jadi kesimpulannya, good local governance berarti suatu pemerintahan daerah yang teratur, tiada celahnya. Parameter pemerintahan daerah yang baik berupa pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warga masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Jadi itulah tadi materi dari kelompok 1. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.